Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 73, Mah. Pagi itu Dinar kembali datang ke rumah sakit, menghampiri ibunya yang masih setia duduk di sisi ranjang. "Bagaimana keadaan Papa?" tanyanya, melihat Pak Hartoyo yang tengah tertidur. "Sudah membaik. Semalam Papa siuman." "Syukurlah." Dinar tersenyum lega. Dinar menemani ibunya sampai siang hari, menunggu Damar yang akan menjemputnya sepulang dari kantor. "Dinar, Mama mau bicara." Ibu Anita menghampiri Dinar di sofa. "Mau bicara apa, Mah?" Menatap wajah sang ibu yang tampak serius. "Dinar, kapan kamu memulangkan Melati ke desanya?" "Memulangkan?" Dinar mengeritkan dahinya. Pertanyaan itu kembali tercuat dari ibunya. "Mah, Dinar kan sudah bilang, kalau Dinar tidak bisa memulangkan Melati, karena dia masih harus melanjutkan kuliahnya di sini." Dinar mengulangi penjelasannya. "Tapi Dinar, sikap kamu itu terlalu berlebihan." Ibu Anita kembali mengutarakan kesukaannya pada gadis itu. "Tidak ada yang berlebihan, Mah." Dinar bersikukuh, membuat Ibu Anita menghela nafas kecewa. "Dinar, panggil Pak Hartoyo." Melihat kedatangan putrinya, "Papa." Melihat Pak Hartoyo yang sudah bangun, Dinar segera menghampirinya. "Bagaimana keadaan Papa?" Menatap wajah Pak Hartoyo yang masih sedikit pucat. "Sudah lebih baik." Pria parubaya itu berusaha tersenyum, walau masih merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Sesaat kemudian pintu ruangan VVIP itu terbuka. "Melati," ujar Dinar sedikit terkejut melihat kedatangan Melati. Siang, gadis itu berucap sopan, melangkah masuk ke dalam. "Saya membawakan untuk Bapak," ujarnya, meletakkan makanan yang dibawanya di nakas. "Terima kasih Melati." Pak Hartoyo tersenyum ramah. "Jangan," seru Ibu Anita tiba-tiba. "Melati, kamu bawa pulang saja makananmu." Ibu Anita menolak mentah-mentah pemberian Melati. "Mah," Dinar sedikit meninggikan suaranya, tidak menyukai sikap yang ditunjukkan ibunya. "Bapak tidak suka sup ayam." Membuka kotak makan bersama merah yang berisi sup ayam, lengkap dengan tahu dan tempe di dalamnya. "Kamu bawa pulang saja." Mengambil kotak makan tersebut, dan memberikannya kembali pada Melati. "Mah, sudah Kak, tidak apa-apa, aku mengerti." Sela Melati berusaha tersenyum. "Dinar, lebih baik kamu pulang saja dengan Melati, biar Mama yang jaga Papa." "Ya sudah, aku pulang." Merasa aneh dan kesal dengan sikap ibunya itu, Dinar pun memutuskan untuk pulang. Melihat Dinar dan Melati yang sudah keluar dari ruangan, juga suaminya yang kembali tertidur, Ibu Anita duduk di sofa, mengeluarkan ponselnya. "Damar, kamu akan menjemput Dinar," tulisnya, mengirim pesan pada Damar. "Ya, aku akan menjemput Dinar di rumah sakit. Dinar menunggumu." Sepulangnya dari kantor, Damar langsung menuju ke rumah sakit. Damar membuka pintu ruangan. Ia memutar pandangannya, hanya ada Pak Hartoyo yang tengah tertidur, dan Ibu Anita yang menunggui suaminya duduk di sofa. "Mah," Damar masuk menyapa mertuanya itu. "Bagaimana keadaan Papa?" "Sudah lebih baik." Damar merasa lega. "Lalu di mana Dinar?" sambungnya, yang tidak melihat Dinar. "Dinar sudah pulang bersama Melati tadi siang." "Sudah pulang?" Damar memasang wajah bingung. Jika sudah pulang, untuk apa Ibu Anita mengirim pesan agar ia menjemput putrinya? "Ada yang Mama ingin bicarakan." Ibu Anita berdiri dari duduknya, menuntun langkah Damar keluar dari ruangan. "Mau bicara apa, Mah?" tanya Damar setelah mereka duduk di kursi panjang.
tepat di depan ruang inap. Damar, Mama ingin minta tolong agar kamu membujuk Dinar. Membujuk Dinar. Membujuk Dinar agar mengembalikan Melati ke desanya, sambung Ibu Anita. Damar sedikit terkejut mendengar permintaan Ibu Anita. Kenapa Mama ingin Melati kembali ke desanya? Damar tidak pernah berpikir, jika Ibu Anita tidak menyukai Melati. Mama tidak suka, dia sangat teledor. Hampir saja dia membuat Dinar jatuh dari tangga. Ibu Anita akhirnya menceritakan kejadian tersebut. Jatuh dari tangga. Damar yang mendengar hal tersebut pun tampak tercengang. Ya, dia itu sangat teledor. Mama tidak suka. Damar termenung. Ia pun merasakan hal yang sama. Tidak suka dengan Melati karena keteledorannya, bahkan lebih dari sekali membuat Dinar dalam bahaya. Kamu bisakan bujuk Dinar untuk memulangkan Melati. Melihat Damar yang hanya terdiam, aku tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Aku sudah pernah membicarakan hal tersebut pada Dinar. Tapi dia bersikukuh tidak ingin memulangkan Melati. Ujar Damar tidak sanggup lagi membujuk Dinar yang sangat menyayangi Melati. Gadis itu benar-benar keras kepala. Ibu Anita menghela nafas kecewa. Sudah setengah jam yang lalu, Darwin mengirim pesan pada Cindy, untuk sekedar bertanya sedang apa istrinya itu di rumah. Sejak menikah Cindy memutuskan untuk berhenti bekerja, atas permintaan Darwin tentunya. Sedang apa dia? Kenapa tidak dibalas? Darwin mengecek ponselnya untuk yang kesekian kalinya. Tetap saja tidak ada balasan dari Cindy. Sampai jam makan siang tiba, Cindy tidak kunjung membalas perasaannya. Darwin mencoba menelepon. Kenapa tidak aktif? Sedang apa sih? Gerutu Darwin. Pengantin baru itu semakin dilanda gelisah, sampai tidak berselera menyantap makanan di hadapannya. Darwin pun memutuskan untuk pulang lebih awal hari itu. Setelah jam makan siang selama Darwin bergegas pulang ke rumahnya. Sayang, panggil Darwin membuka pintu dengan kunci cadangan yang dibawanya. Mencari Cindy ke seluruh ruangan tapi istrinya itu tidak ada. Kemana dia? Darwin duduk di sofa, mencoba berpikir, apa mungkin dia ke rumah orang tuanya? Gumamnya yang langsung bergegas pergi menuju rumah orang tua Cindy detik itu juga. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, Darwin tiba di rumah orang tua Cindy. Nak Darwin, ujar ibu Cindy yang membukakan pintu. Permisi tante, Cindy-nya ada? Tanya Darwin kaku. Bak muda-mudi yang tengah berkunjung ke rumah pacarnya. Lo bukannya di rumah sama nak Darwin? Mendengar mertuanya yang balik bertanya, Darwin langsung menyimpulkan jika Cindy tidak ada di rumah orang tuanya. Oh itu, Darwin menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Tadi pagi Cindy mengatakan akan ke sini, jadi saya menjemputnya. Mungkin tidak jadi. Darwin menemukan alasan yang tepat. Cindy tidak ke sini. Ya sudah kalau gitu saya permisi dulu. Pamit. Darwin memutuskan untuk pulang. Sebelum mertuanya bertanya lebih lanjut, Darwin pun bergegas kembali ke rumahnya. Ekor mata Darwin melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 20. Tapi Cindy belum juga pulang. Sampai terdengar suara pintu utama yang terbuka, disusul suara Hels wanita yang bersentuhan dengan lantai. Sayang, kamu sudah pulang. Cindy terkejut melihat Darwin yang tengah bersedekap di sofa. Padahal pagi harinya Darwin mengatakan akan lembur malam ini. Dari mana saja kamu? Tanyanya, berdiri dan berdecak pinggang. Aku habis kumpul dengan teman kantorku, jawab Cindy dengan wajah polosnya. Kumpul. Mendengar ucapan Cindy membuat kepala Darwin seakan bertanduk. Terlebih menatap wajah polos sang istri yang tidak menunjukkan rasa bersalah. Padahal setengah mati ia mengkhawatirkannya. Kenapa tidak memberi kabar? Tegurannya penuh emosi. Ponselku lobet. Buru-buru Cindy mengeluarkan ponsel dari tasnya, memperlihatkannya pada Darwin. Darwin mengatur nafasnya.
Tanpa berkata apapun ia melangkah pergi. Tunggu, Cindy menahan lengan suaminya. Aku minta maaf, mengerti pasti Darwin sangat marah padanya. Sudahlah, jawab Darwin singkat, masih merasa kesal. Aku benar-benar minta maaf. Rengek Cindy memeluk erat lengan Darwin. Namun Darwin tidak bergeming. Sedetik kemudian Cindy tersenyum tipis. Aku sudah tidak haid, bisiknya lembut.